Halo Leo, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Em, kita reading untuk minggu pertama bulan Mei. Kita bahas tentang peruntungan kamu. Ambil yang bermanfaat aja dan lepaskan sisanya ya. Oke, baik. Nah, di sini aku sudah ambil 6 kartu ya. Aku lihat di sini mungkin ya, ini mungkin kamu tuh lagi diuji soal kesabaran, kontrol diri, dan kekuatan mental ya. Jadi nggak gampang. Tapi kamu masih bisa nahan dan tetap jalan loh di sini. Nah, di sisi lain, kayak ini tuh mengarah ke kestabilan dan kemapanan, terutama secara materi atau hidup secara keseluruhan. Jadi kayak kamu lagi berjuang nahan diri, mungkin ngatur emosi, keuangan, atau situasi. Tapi mungkin pelan-pelan itu mulai kelihatan hasilnya. Ya mungkin usaha yang kamu jalanin emang butuh kesabaran, tapi akhirnya tuh mulai stabil. Atau mungkin kamu lagi di fase kayak berat dulu, enaknya kemudian gitu loh. Jadi buat teman-teman Leo tetap kuat dan konsisten ya, jangan goyah di tengah jalan. Oke, kita bahas buat yang pekerjaan. Kalau untuk yang pekerjaan ya, aku ngerasa di sini uh, energi kerjaan kamu tuh mandiri tapi ada fase ending kayak gitu. Nah, mungkin di satu sisinya uh, kamu tuh sebenarnya udah cukup mandiri dan nyaman ya, ya bisa bekerja sendiri, punya kemampuan bahkan mungkin sudah di posisi yang enak. Tapi di sisi lain, aku lihat ada akhir yang cukup berat, bisa capek banget, burnout atau memang ada sesuatu yang harus diselesaikan. Mungkin kamu udah nyaman nih di kerjaan, tapi tiba-tiba kayak merasa capek banget dan pengen berhenti. Atau proyek yang kamu bangun sendiri itu selesai, tapi rasanya tuh nguras energi gitu ya. Atau malah kamu memilih keluar dari zona nyaman karena sudah enggak kuat lagi. Kalau mungkin udah terlalu capek, jangan dipaksakan ya. Endingnya juga bagian dari proses gitu loh. Oke, okay? Kalau untuk keuangan kamu ada dua major arkana di sini ya, The Tower dan Death. Cukup nge-shock tapi kayaknya ada potensi baru. Jadi kayak mungkin nih ada perubahan mendadak tapi apa ya? Ini bisa tentang pengeluaran yang besar, rencana yang berantakan atau kondisi yang bikin kamu tuh kaget. Dan juga ada energi awal baru. Kayak dipaksa mulai lagi dari nol gitu loh, tapi justru bisa jadi lebih baik kalau dijalani dengan benar. Nah, mungkin tiba-tiba ada pengeluaran yang nggak terduga ya, ada perbaikan, kebutuhan mendesak ya, atau ada rencana keuangan yang berubah total. Tapi setelah itu, kamu tuh jadi lebih sadar dan mulai atur ulang dari awal ya. Jadi jangan panik dari situasi yang runtuh, kamu tuh bisa bangun sistem keuangan yang lebih kuat lagi nantinya. Kita bahas untuk asmara. So, aku lihat di sini ada Five of Cups dan The Hangman ya buat teman-teman yang single. Mungkin ini energi tuh kayak masih sedih, ngerasa ke hold gitu. Nah, di satu sisi kamu mungkin masih kebawa perasaan kecewa atau kehilangan dari masa lalu. Tapi di sisi lain, kamu tuh juga seperti diam di tempat. Kayak belum bisa maju, masih mikir dan belum siap buat buka hati lagi gitu. Jadi mungkin misalkan kamu masih kepikiran mantan atau kejadian lama, kayak ada yang mendekat tapi kamu tuh belum bisa respon sepenuhnya, atau malah kamu memilih sendiri dulu nih karena belum siap. Ya nggak apa-apa berhenti sebentar ya, tapi jangan terlalu lama stuck di situ. Nah buat yang pacaran nih aku ngelihatnya uh,
ada energi bertahan dan menuju keseriusan ya. Mungkin hubungan lagi diuji, ada capeknya, ada lelahnya, tapi masih bisa bertahan. Dan mungkin juga ada potensi ke arah yang lebih serius dan juga komitmen yang jelas. Mungkin seperti kayak kalian sempat banyak masalah tapi tetap memilih lanjut. Atau lagi diuji komunikasi atau kepercayaan. Atau malah kamu mulai bahas ke arah serius di komitmen, masa depan, atau bahkan tentang pernikahan. Jadi kalau mau serius harus siap juga sama ujiannya, jangan setengah-setengah ya. Dan di sini ada Eight of Swords dan juga ada Five of Swords nih buat yang sudah menikah. Aku ngerasa mungkin ada energi tertekan plus konflik yang belum selesai saat ini ya. Jadi kayak ada rasa terjebak, kayak bingung harus gimana. Kayak ngerasa nggak punya pilihan atau kepikiran terus. Atau mungkin di sisi lain juga di sini ada gesekan, adu ego atau konflik yang bikin hubungan tuh makin nggak nyaman. Nah, mungkin sering beda pendapat dan sama-sama nggak mau ngalah. Kayak ngerasa capek secara mental dan dalam hubungan. Atau mungkin ada masalah yang dipendam tapi sebenarnya tuh kayak belum selesai. Jadi jangan dipendam terus ya. Kalau dibiarkan konflik tuh yang kecil bisa jadi besar gitu loh. Jadi hubungan ini emang lagi berat kayaknya. Ada tekanan dan konflik, tapi masih bisa diperbaiki kalau mau jujur dan bisa terbuka satu sama lain ya. Oke, untuk zodiak Leo, aku rasa cukup dulu dengan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen private reading, boleh banget hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Makasih udah hadir, salam santu, salam rahayu untuk semuanya.